Bismillahirrahmanirrahim. Namun melihat ada sumur lain, yang jaraknya hanya beberapa ratus meter di depannya, menimbulkan kegelisahan seorang sahabat Nabi bernama Al-Huba bin Al-Munzir. Dengan memberanikan diri, ia lantas bertanya kepada baginda, apakah pemilihan lokasi itu petunjuk dari Allah atau dari pendapat pribadi? Rasulullah menjawab, itu pendapat pribadinya. Al-Munzir lalu mengemukakan pendapatnya, bahwa lokasi yang dipilih itu kurang tepat. Menurut saya lokasi yang terbaik adalah sumur yang berikutnya, yang lebih dekat ke lokasi musuh. Selanjutnya, sumur-sumur lain yang ada di lokasi musuh segera ditimbun sebelum mereka datang. Dengan begitu, sumur yang dekat dengan kem kaum muslimin menjadi satu-satunya sumber air. Pendapat itu pun diterima Rasulullah. Mereka pun pindah ke tempat yang dimaksud. Ternyata, tempat tersebut juga memiliki keunggulan lain, yaitu tepat di atas gundukan pasir. Dengan posisi yang agak lebih tinggi, hujan deras yang semalaman membasahi area pertempuran pun lebih cepat kering. Sebaliknya, area tempat musuh berkemah, yang posisinya lebih rendah, menjadi becek dan berlumpur, sehingga akan menyulitkan pergerakan mereka ketika bertempur nanti. Pada malam itu yang bertepatan dengan malam 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, Rasulullah menghabiskannya dengan bermunajat kepada Allah agar memenangkan pasukan muslim esok hari. Bulan Ramadan kala itu kebetulan juga adalah bulan Ramadan pertama yang mana umat Islam telah diwajibkan berpuasa. Tak lama kemudian, malam itu juga tentara besar Quraisy Mekkah akhirnya tiba di area pertempuran. Mata-mata kedua belah pihak pun langsung bekerja untuk saling menilai situasi yang ada pada posisi musuh mereka masing-masing. Mendengar kabar bahwa pasukan muslim hanya 300-an orang, tentara Quraisy Mekkah ini pada awalnya jumawa, tetapi setelah mendengar desas-desus bahwa pasukan muslim telah bertekad akan bertempur sampai mati, membuat nyali mereka ciut. Keesokan harinya pada 13 Maret 624, kedua pasukan saling berhadap-hadapan. Beberapa kaum Quraisy Mekkah yang kehausan nekat mengambil air di sumur yang dekat dengan pasukan muslim. Mereka pun dihujani panah. Ada beberapa yang tewas, namun ada juga yang selamat. Salah satu yang selamat adalah sahabat Nabi yang kalau itu belum masuk Islam, yaitu Hakim bin Hizam, yang juga merupakan sepupu dari istri Rasulullah, yaitu Khadijah radhiyallahu anhu. Melihat insiden tersebut, seorang Quraisy Mekkah, Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, terbawa emosi dan maju menantang pihak muslim. Berduel 1 lawan 1 dengan percaya diri. Al-Aswad bersumpah akan meminum air dari sumur itu atau mati. Tantangannya itu lalu disambut oleh Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Keduanya pun berduel. Pedang Sayyidina Hamzah berhasil menebas kaki Al-Aswad sebelum ayunan pedang keduanya menebas batang lehernya. Al-Aswad pun tewas. Melihat jagoannya keok, kaum Quraisy Mekkah makin emosi. 3 jagoan berikutnya lalu maju. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ketiga orang ini adalah keluarga dari Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan. Lebih tepatnya mereka adalah ayah, paman, dan saudara laki-laki Hindun. Tantangan ini disambut oleh 3 sahabat Ansor, namun Ukhuwah meneriaki mereka dengan berkata bahwa dirinya tak ada urusan dengan golongan Ansor. Mereka hanya ingin menghadapi musuh mereka dari golongan Muhajirin yang sepadan. Mendengar hal itu, Rasulullah meminta Hamzah, Ubaidah bin Al-Haris, dan Ali bin Abi Thalib untuk maju. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan antara Sayyidina Hamzah melawan Syaibah, serta Sayyidina Ali melawan Al-Walid berlangsung singkat. Kedua sahabat sekaligus keluarga Nabi itu berhasil membunuh mereka. Namun Ubaidah nampaknya kewalahan. Ia terluka parah di kaki, akibat terkena sabetan pedang Utbah. Sebelum Utbah berhasil membunuh, Sayyidah Hamzah datang dan menebas batang lehernya. Maka tewas Utbah. Sementara Ubaidah digotong oleh Ali dan Hamzah kembali ke barisan. Namun 4 atau 5 hari kemudian syahid akibat luka tersebut. Kekalahan duel ini membuat Abu Jahal sebagai komandan perang Quraisy Mekkah murka. Dengan amarah yang tak terbendung, ia memerintahkan pasukannya melancarkan serangan penuh.
Sementara itu, Nabi memerintahkan pasukannya mengambil posisi bertahan dengan formasi 3 baris, di mana baris terdepan diisi para penombak. Mereka membentuk formasi palang untuk menahan infanteri musuh. Barisan kedua diisi pemanah. Baris yang terakhir diisi infanteri sebagai last resort untuk counter-attack. Nabi lalu berpesan kepada semua pasukannya untuk tidak mencabut pedang mereka, kecuali musuh sudah di depan mata, dan juga tak melakukan serangan balik, sampai Rasulullah sendiri yang memerintahkannya, tapi hanya mengizinkan pemanah untuk terus menghujani musuh dengan anak-anak panah. Sementara untuk menahan desakan musuh sepenuhnya diserahkan kepada para penombak. Strategi ini dipakai untuk menguras tenaga musuh sampai mereka kelelahan sebelum counter attack diambil. Didukung dengan posisi strategis yang diapit 2 gunungan pasir membuat formasi ini sangat efektif untuk menahan desakan pasukan Quraisy Mekkah. Meski musuh menang jumlah, namun hal itu tak efektif karena sayap mereka yang seharusnya bisa lebih lebar tak bisa menembus sayap pasukan muslimin dikarenakan gunungan pasir tersebut. Saat intensitas serangan semakin panas, Rasulullah memanjatkan doa, "Ya Allah, jika hari ini pasukan ini kalah, maka tak akan ada lagi umat yang menyembahmu di muka bumi ini." Semakin lama, intensitas serangan musuh akhirnya semakin melemah akibat kelelahan. Di saat yang sama, barisan pasukan kaum muslimin tetap solid. Pasukan musuh akhirnya berangsur-angsur mundur tak teratur, mereka tak merapatkan barisan sebagai antisipasi serangan balik. Kaum Quraisy tak menyangka pasukan muslim melakukan serangan balik cepat. Pasukan Quraisy Mekkah pun kalang kabut, alhasil masing-masing mencari selamat sendiri-sendiri, termasuk komandan mereka, Abu Jahal, dengan menunggang kudanya melarikan diri. Tapi naas, pemuda Ansor ternyata telah mengincar dirinya. Ia pun tertangkap dan dibunuh. Mendengar kabar tewasnya Abu Jahal, maka Rasulullah bersabda, "Firaunnya, bangsa ini telah tewas." Kekalahan kaum Quraisy Mekkah disambut sukacita oleh kaum muslimin di Madinah, karena ini adalah untuk pertama kalinya mereka bisa melawan balik kekejian para penyembah berhala itu terhadap perjuangan dakwah Rasulullah. Momen ini menjadi momen yang semakin mempertebal keimanan para sahabat. Namun di sisi lain, kekalahan ini membawa duka yang mendalam bagi kaum Quraisy Mekkah.